Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yogi Mulyadi Hendrawan, dosen tetap di Politeknik Manufaktur Bandung pada program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PDD UKT-PT tahun 2025. Saya merasa bangga dapat menjadi bagian dari institusi pendidikan vokasi yang berorientasi pada penguatan kompetensi teknis dan inovasi teknologi berbasis kebutuhan industri. Dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, fokus saya terletak pada pengembangan pengajaran dan penelitian yang relevan dengan transformasi industri saat ini. Saya aktif mengampu beberapa mata kuliah inti, yaitu pertama, Sistem Otomasi Manufaktur, kedua, Computer Aided Engineering, dan ketiga, Logika Pemrograman Komputer. Dari ketiga mata kuliah tersebut, Sistem Otomasi Manufaktur merupakan mata kuliah yang memiliki kedekatan khusus dengan bidang riset dan pengabdian yang saya lakukan. Mata kuliah Sistem Otomasi Manufaktur dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai prinsip, teknologi, dan aplikasi sistem otomasi yang digunakan di lingkungan manufaktur modern, khususnya dalam konteks perkembangan industri 4.0. Otomasi tidak hanya sekedar integrasi mesin dan kontrol otomatis, tetapi juga mencakup interkoneksi data, kecerdasan buatan, serta teknologi digital lainnya. Tujuan utama dari mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan transformasi industri yang bergerak sangat cepat dan dinamis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep sistem otomasi manufaktur secara menyeluruh, mulai dari dasar teori hingga implementasi sistem berbasis sensor, aktuator, dan kontrol. Kedua, merancang konsep sistem otomasi manufaktur yang berdasarkan teknologi terkini, yang mengintegrasikan teknologi terbaru seperti Internet of Things dan Artificial Intelligence. Ketiga, menerapkan konsep sistem otomasi manufaktur pada kasus industri, baik melalui simulasi maupun metode pembelajaran berbasis kasus. Keempat, menganalisa hasil implementasi sistem otomasi manufaktur, serta melakukan evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan keandalannya. Kemampuan ini dibangun secara bertahap melalui pendekatan yang kolaboratif, interaktif, dan berbasis problem solving. Beberapa materi utama yang diberikan selama satu semester antara lain, pertama, the great shifting, yaitu pemahaman mengenai pergeseran besar dalam dunia kerja dan industri menuju era digital. Kedua, definition of industry 4.0, menjelaskan karakteristik revolusi industri keempat dan bagaimana dampaknya pada sistem manufaktur. Ketiga, the key technologies of industry 4.0 seperti digital twin, augmented reality atau virtual reality, additive manufacturing, collaborative robot, Internet of Things, artificial intelligence, big data analytics, cyber security, cloud computing. Materi ini dikaitkan secara langsung dengan perkembangan dunia industri dan dikontekstualisasikan dengan kebutuhan kompetensi kerja masa depan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat komprehensif dan berbasis kasus atau case-based method. Metodenya terdiri dari 1. Ceramah interaktif untuk penguatan konsep dasar, kedua, diskusi kelompok untuk stimulasi berpikir kritis, ketiga, studi kasus untuk aplikasi konsep dalam skenario nyata, keempat, dan kunjungan industri sebagai bentuk pembelajaran kontekstual secara langsung. Melalui kombinasi metode ini, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pemikiran sistemik dan praktis, sekaligus mampu merespon kompleksitas dunia kerja. Penilaian dalam mata kuliah ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang mencerminkan karakter dan soft skill mahasiswa. Aspek penilaian terdiri dari, pertama, digital literacy skill, meliputi kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi berbasis teknologi. Kedua, learning skill, yaitu 4C+I seperti critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan innovation. Yang ketiga, life skill yang mencakup kepemimpinan, fleksibilitas, serta inisiatif dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, presentasi, meliputi kejelasan argumentasi, penguasaan materi, dan kemampuan mempertahankan pendapat secara akademik. Yang kelima, ujian tertulis sebagai pengukuran pemahaman teoritis. Adapun bobot penilaiannya adalah UTS 30%, UAS 30%, tugas proyek dan presentasi 40%. Semua nilai dapat diakses secara transparan melalui sistem informasi akademik Polman Bandung yang dikenal dengan nama Akasia. Sebagai bagian dari sivitas akademika Politeknik Manufaktur Bandung, saya berkomitmen untuk terus melakukan penguatan kapasitas diri dalam bidang pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Saya juga aktif mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan kemitraan dengan industri agar materi yang saya ajarkan senantiasa mutakhir dan aplikatif. Melalui peran ini, saya berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mencetak lulusan vokasi yang unggul, berdaya saing global, dan mampu menjawab tantangan industri masa depan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam agenda perkuliahan mata kuliah Sistem Otomasi Manufaktur. Bagaimana kabarnya, sehat? Ya, oke. Hari ini pertemuan yang pertama ya, kita akan mempelajari terkait mata kuliah Sistem Otomasi Manufaktur. Yang sudah tentu rekan-rekan semua dari program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur ya akan mempelajari lebih dalam, lebih detail bagaimana mengimplementasikannya sistem otomasi pada dunia manufacturing seperti itu. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yogi Mulyani Hendrawan, asal dari Tasik, lulus diploma 3 di Polman, diploma 4 di Polman, S2 ITB dan S3 di Jepang. Kemudian riset areanya di bidang intelligent manufacturing, kemudian flexible manufacturing, sistem kendali. Jadi bagi rekan-rekan yang ada minat dalam hal pengembangan intelligent manufacturing, itu bisa join di research group kami ya, terkait dalam hal pengembangan sistem manufaktur cerdas seperti itu. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan membahas terkait prinsip, teknologi, dan penerapan sistem otomasi dalam hal ini teknologi industri 4.0 pada lingkungan industri manufaktur modern. Sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan industri 4.0 sekarang sudah merambah ke berbagai negara ya, termasuk negara Indonesia. Dan jika kita tidak mengenal, tidak menguasai teknologi tersebut, maka kita siap-siap untuk tertinggal dari sisi kompetitif bangsa dalam meningkatkan produktivitas produksi. Dan fokus utamanya adalah bagaimana proses produksi yang dapat diotomatisasi menggunakan berbagai perangkat keras dan lunak guna meningkatkan efisiensi, konsistensi, kualitas, serta fleksibilitas dalam produksi. Itu gambaran perkuliahan kita dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan akhir ya, seperti itu. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan atau harapan yang ingin kalian kuasai setelah melewati perkuliahan ini, yang pertama sudah tentu rekan-rekan dapat memahami konsep sistem otomasi manufaktur secara utuh. Setelah memahami konsep, berikutnya adalah rekan-rekan dapat merancang konsep tersebut berdasarkan teknologi terkini yang kita kenal adalah teknologi industri 4.0. Nah, kita lihat apa saja sih teknologi yang mendukung pada penerapan industri 4.0. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian rekan-rekan dapat menerapkan konsep sistem otomasi manufaktur pada kasus industri. Jadi seperti apa kasusnya, kira-kira kita bagaimana mendesainnya serta menerapkannya pada kasus tersebut. Dan terakhir, rekan-rekan dapat menganalisa hasil implementasi SOM, sehingga bisa menyimpulkan apakah sistem yang rekan-rekan terapkan itu baik atau tidak, atau perlu diperbaiki atau tidak. Seperti itu. Itu gambaran yang akan rekan-rekan kuasai setelah selesai perkuliahan ini selama 1 semester ya. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum memulai perkuliahan kita harus punya dulu kontrak kuliah kan ya, bahwa nanti kita akan ada UAS, ada UTS, dan juga ada tugas dan presentasi. Dimana untuk UAS kita sepakati di 30%, UTS 30%, dan tugas dan juga presentasi itu di 40%. Yang nanti akan terkait dengan 9 kunci teknologi industri 4.0. Tapi bisa menggunakan juga alternatif untuk pengganti tugas ya, dalam bentuk usulan proposal PKM atau proposal program kreativitas mahasiswa dalam bentuk proposal penelitian ya. Ini pun bisa digunakan sebagai pengganti tugas ya, sehingga rekan-rekan bisa memilih apakah mau memaksimalkan tugasnya atau memaksimalkan proposal penelitiannya, tergantung nanti dari rencana studi rekan-rekan sekalian. Begitu ya, ada pertanyaan? Belum ya, bisa dipahami ya. Nah, adapun outline dalam 1 semester ke depan ya, kita akan mempelajari poin-poin ini semua. Yang pertama terkait dengan degree shifting, yaitu pergeseran besar-besaran di dunia ya. Seperti itu, dari mulai masa industri 3.0 sampai 4.0, masa digitalisasi dan sebagainya. Kemudian definisi industri 4.0 serta nanti jenis-jenis teknologi kunci industri 4.0. Meliputi digital twin, AR atau VR, kemudian additive manufacturing, collaborative robot, IoT, artificial intelligence, big data, cyber security, dan juga cloud computing. Nah, ini yang akan rekan-rekan pelajari. Nah, besar harapan kami, rekan-rekan pun mulai mencari. Jadi datang ke kelas bukan hanya datang menyimak saja, tapi sudah mulai membekali diri dengan informasi yang bisa kalian adopsi atau cari dari dunia luar yang ada. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke pembahasan pertama.
Ada yang sudah pernah mengenal bahasa Industri 4.0? Baru sekilas. Yang terpahami apa? Yang sekilasnya itu? Industri 4.0 ini udah mulai memperkenalkan yang tadi Pak, sistem otomasi manufacturing gitu. Buat kayak robot dan Jadi sudah mulai ada penerapan sistem otomasi dalam dunia manufaktur dengan implementasi robot seperti itu. Lantas apa bedanya dengan industri 3.0? Kan sama juga ada automation kan? Sama juga ada robot kan? Di mana perbedaannya gitu? IoT ya, ada sistem jaringan, ada komunikasi ya, seperti itu. Nanti kita bahas bagaimana perbedaannya gitu. Tapi rekan-rekan pernah mendengar industri 4.0 itu dari mana informasinya? Instagram, IG ya, rame ya, apalagi? Berita, LinkedIn ya, nah itu. Artinya sudah mulai marak isu industri 4.0 itu ke Indonesia ya. Termasuk Indonesia punya tagline Making Indonesia 4.0 yang akan diterapkan atau diimplementasikan pada 5 sektor industri strategis seperti itu. Gitu. Dan kalau kita pahami juga apa industri 4.0 ya, bahwa 4.0 itu merupakan sebuah konsep yang dipropos oleh Germany ya, oleh Jerman dalam hal ada loncatan teknologi, ada loncatan revolusi industri yang mana memberikan fundamental perubahan bagi kehidupan manusia, khususnya kehidupan dalam hal teknologi di dunia industri seperti itu. Sehingga one person calls it a revolution that will fundamentally change our lives. Jika apa disebut revolusi, karena ini merubah kehidupan manusia. Sebagai contoh, 5-10 tahun sebelumnya, rekan-rekan dalam berkehidupan, misalnya belanja atau sekolah, gitu, ada perubahan yang signifikan tidak? Ada. Apa contohnya? Pembayaran. Kalau dulu harus pakai cash, kita mau beli sepatu mencarinya 2 jam, belinya cash ya di toko, di supermarket terdekat. Kalau sekarang, nah bisa QRIS, pakai online. Saya mau cari sepatu warna merah, tinggal searching ya, muncul berbagai macam sepatu warna merah. Tidak perlu ada effort untuk keliling-keliling toko gitu ya. Kalau keliling toko nyarinya sepatu, jadinya beli baju ya, karena ada yang menarik gitu. Seperti itu. Tapi kalau sekarang kan dengan sistem online itu relatif semua bisa dicari dengan cepat ya. Termasuk pembayaran, dulu harus cash, sekarang sudah bisa QRIS, cashless. Pembelajaran, dulu harus datang ke kelas, sekarang bisa online digital. Dulu harus menunggu dosen mengajar, sekarang sudah bisa mencari sendiri dari berbagai sumber gitu. Nah itu termasuk dalam dunia usaha atau bisnis yang lainnya, dalam perhotelan, dalam hospitality itu sangat sangat terjadi perubahan yang sangat fundamental ya. Sehingga ini merubah kehidupan manusia gitu. Nah itu kenapa disebut revolusi industri 4.0, disebut revolusi gitu. Nah seperti itu. Dan kalau kita lihat sendiri, industri 4.0 itu adalah marketing term ya, yang dibawa oleh Jerman sebagai government high tech strategy. Jadi Jerman ingin mempropos strategi paling majunya, mereka menggunakan branding dengan istilah industri 4.0 seperti itu. Sedangkan di Amerika sendiri itu disebutnya industrial internet of things gitu. Atau ada yang disebut dengan cyber physical systems gitu. Nah itu ya. Nah pada hakikatnya teknologi industri 4.0 itu digunakan untuk mengantisipasi perubahan industri 4 ke 4. Nah sehingga untuk mengantisipasi itu dibuatlah langkah penerapan teknologi industri 4.0 pada setiap segmen industri seperti itu. Itu ya. Nah itu. Dan kalau kita lebih dalam lagi implementasikan dalam dunia manufaktur, maka industri 4.0 akan menjelma menjadi istilahnya smart factory. Nah kita akan belajar di babak berikutnya terkait dengan smart factory. Nah mungkin sebagai video singkat ya, ini ada beberapa informasi yang kita bisa adopsi. Jadi berawal dari revolusi industri pertama ya.
produksi iron meningkat 30 kali lipat dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian industri kedua ada mass production di abad ke-19, sehingga produksi mobil meningkat 8 kali lipat. Dan di revolusi industri ketiga di abad 20 sudah mulai implementasi automation dengan ditemukannya pertama PLC, Programming Logic Control. Nah, baru di industri 4.0 ini mulai digitalisasi, mengkoneksikan seluruh device yang ada gitu. Itu. Nah, sehingga kalau disimpulkan, revolusi industri 4.0 ini bukan ada karena ini terjadi karena ada revolusi industri sebelumnya. Kenapa ada 4? Pasti ada 1, ada 2, ada 3 kan ya gitu. Nah, tinggal apa itu revolusi industri pertama sehingga menyebabkan perubahan kehidupan dunia gitu. Apa itu revolusi industri kedua, apa itu ketiga, apa itu keempat ya. Nah, kita ketahui bahwa revolusi berbicara revolusi industri kedua. Revolusi industri kedua ini berbicara terkait adanya sistem mass production atau produksi massal dengan ditemukannya listrik pada saat itu, ada konveyor pada saat itu gitu, sehingga tingkat produktivitas pembuatan produk ataupun perakitan itu bisa lebih cepat, lebih efisien ya. Kalau tadi digambarkan dalam hal produksi mobil itu meningkat 8 kali lipat ya. Yang awalnya mungkin mobil itu hanya satu dikerjakan secara bersama-sama, di industri kedua itu mobil menggunakan konveyor ya, sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang lebih tinggi ya. Itu industri kedua. Kemudian bergeser lagi ke revolusi industri ketiga, di mana ditemukannya sistem kendali dengan ditemukannya PLC yang pertama. Nah, ini mulai ada sistem otomasi. Bagaimana mesin-mesin itu partially bersifat automation, dikendalikan oleh PC, oleh komputer. Nah, sehingga dari penjelasan yang tadi, jadi apa industri 4.0 itu ya gitu. Apa perbedaannya dengan industri ketiga yang memang sudah ada fungsi automation kan? Ada yang punya pendapat? Bisa mengintegrasikan secara keseluruhan. Nah, bisa mengintegrasikan secara keseluruhan ya. Yang dimaksud integrasi apa? Mungkin di zaman sebelumnya kan memang sudah ada PLC gitu ya. Tetapi itu kan salah satu tools, belum terintegrasi secara menyeluruh. Tapi mungkin di industri 4.0 ini integrasinya itu lebih menyeluruh. Oke. Ya. Ada yang mau menambahkan? Ya. Kita bisa mungkin mengaktifkan atau menjalankan sebuah mesin itu nggak harus kita di depan mesinnya. Kita bisa bahkan dengan menggunakan device HP atau mungkin laptop aja kita bisa langsung mengaktifin atau menjalankan si mesin. Ya, ya. Karena ada komunikasi kan ya, ada information ya gitu. Jadi integrasi secara menyeluruh, artinya integrasi secara vertikal dan horizontal dilakukan ya, karena industri ketiga itu relatif integrasinya adalah vertikal saja, horizontalnya tidak gitu, karena masing-masing device, masing-masing mesin dia akan mengerjakan sesuai dengan perintah dari command centernya. Termasuk kenapa tadi bisa menyalakan mesin dari jarak jauh, karena ada fungsi komunikasi yang dibuka gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks ini gitu, this is generally referred to as vertical and horizontal networking. Vertical networking describes the network of machine with company data gitu. Jadi industri 4.0 kata kuncinya networking atau connectivity. Tinggal connectivity-nya ada yang bersifatnya vertikal, ada yang bersifatnya horizontal. Vertikal dengan hierarki perusahaan dari mulai bengkel, workshop, kemudian ada supervisor, ada manajemen ya, sampai direksi ya. Ada juga horizontal yang selevel. Kalau di workshop berarti antar mesin gitu. Kalau di bagian pengadaan berarti antar perusahaan mungkin dengan supplier logistik gitu ya. Seperti itu. Atau supplier penyedia barang gitu. Nah, itu.
Nah, sehingga horizontal networking covers to entire value chain and connect suppliers and customer to their own production process. Jadi connectivity ini bukan hanya secara teknis di dalam bengkelnya saja, di dalam workshopnya saja, tapi benar kata Anggi, dia mengintegrasikan secara seluruh aspek gitu. Apakah dia vertikal ataupun dia horizontal. Nah, itu. Jadi kata kuncinya adalah connectivity, baik itu vertikal connectivity ataupun horizontal connectivity, seperti itu. Ya. Nah, jadi perbedaannya industri 1.0, nah itu disebutnya teknologi kunci industri 4.0, yang mana ada 9 aspek. Yang pertama, ini gambarannya. Ada big data, ada IoT, cyber security, AI, cloud computing, VR, AR, digital twin, additive manufacturing, dan collaborative atau autonomous robot. Ya. Karena targetnya ingin menciptakan suatu device yang bisa melakukan komunikasi, artinya dia punya intelijensi, maka dia harus punya banyak data kan? Karena intelijensi terakumulasi dari data-data yang dimiliki. Maka big data menjadi kunci. Agar bisa punya banyak data, harus ada IoT. Bahwa setiap device harus terkoneksi dengan jaringan. Agar IoT-nya itu bisa diolah, atau big data bisa diolah, harus ada AI. Ada artificial intelligence ya, agar data-data yang ada tidak menumpuk jadi sampah data ya, tidak jadi hanya perpustakaan, tapi bisa diolah. Nah, setelah bisa mengolah, harus diamankan datanya, karena datanya ada di jaringan kan ya. Ada cyber security, karena kalau tanpa ada cyber security, maka data-data bisa dihack, bisa dibelokkan ya, ataupun bisa digunakan untuk hal yang disalahgunakan. Kemudian ada cloud computing, artinya data tidak boleh menempel pakai kabel atau pakai device yang ada gitu. Harus ada istilahnya cloud computing, kita bisa fleksibel kemana saja. Nah, setelah AI itu bekerja dengan data yang ada, maka masuk tahap eksekusi dari keputusan yang dibuat oleh AI. Apa eksekusinya? Maka divisualkan dengan menggunakan VR atau AR. Rekan-rekan kalau beli lemari, beli TV, sekarang sudah bisa disimulasikan kan dalam ruangan ya? Cocok nggak ya di kamar saya gitu? Oh, kamarnya nggak cocok. TV-nya mah bagus. Bisa gitu kan gitu. Setelah VR AR, ada juga istilah digital twin. Jadi mengkombinasikan antara physical real atau real physical system dengan digital. Ya, kalau kita punya pabrik, ada di hardware-nya ada, digitalnya ada. Sehingga kita bisa memantau secara real bagaimana kondisi pabrik kita atau kondisi mesin kita. Nah, kemudian dalam eksekusi, maka harus fleksibel juga kan. Ada additive manufacturing, ini akan menjadi pengganti dari removal manufacturing. Kalau additive seperti memprint kan, 3 lapis atau 3 dimensi, sehingga apapun bisa dibuat, tinggal masalah materialnya apa. Dan juga collaborative robot, artinya bagaimana menghandling produk itu secara fleksibel, bisa berinteraksi dengan manusia juga. Nah, inilah 9 teknologi kunci yang akan mendukung pada penerapan revolusi industri 4.0. Ada apa? IoT, big data, cyber security, AI, cloud computing, VR AR, digital twin, additive manufacturing, dan juga collaborative robot. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Digital dan twin ya. Twin itu apa? Kembar ya. Berarti ada kembaran di dunia digital dan di dunia nyata. Jadi kalau kan secara simulasi kita bisa menggambarkan mesin kita kan ya. Bentuknya seperti ini dan lain sebagainya gitu. Tapi di dunia nyata itu pun sama bentuknya gitu. Nah, kemudian ketika di dunia nyata dia bergerak, di dunia simulasi dia bergerak. Misal di bawah kita punya TC Factory, ada CNC 2, ada collaborative robot 1, terus collaborative robotnya dia bergerak untuk menghandling produk. Nah, kita bisa memantau bukan hanya di dunia nyata dengan menggunakan kamera, tapi di dunia digital pun dengan simulasi itu sama persis gerakannya gitu. Nah, sama persis gerakannya gitu. Seperti itu. IoT, terus sudah dapat ya gitu ya, seperti itu. Oke, sudah ya. Dan yang kedua, apa
Apa yang dimaksud dengan teknologi industri 4.0? Langsung diketik dengan yang bisa terintegrasi dengan luas, otomatisasi, integrated teknologi, teknologi yang terintegrasi antar mesin, sebuah teknologi yang terakhir dari industri 3.0 yang dikembangkan dengan IoT. Industri 4.0 merupakan sebuah perubahan yang mengubah pola manusia dalam keseharian. Oke. Teknologi yang mengembangkan sistem otomasi dengan kendali jarak jauh. Teknologi yang sudah terintegrasi secara canggih dan handal. Teknologi yang mungkin menggantikan banyak tugas manusia. Sistem yang dapat diintegrasikan dimanapun. Okay. Perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antara dunia fisik dan digital. Ya. Oke. Berarti dari semua pengertian ini kesimpulannya apa? Apa? Teknologi yang sudah terintegrasi internet, IoT dan bisa berkomunikasi. Ya, berarti teknologi yang menggunakan teknologi informasi ya sebagai kuncinya untuk mengkonektivitaskan antar device ya. Nah, setelah terintegrasi dan konektivitas antar device terbangun ya, maka dia bisa menghasilkan fleksibilitas dengan adanya penguatan intelijensi pada setiap device yang ada gitu. Seperti itu. Oke ya. Terima kasih atas kontribusinya. Kemudian soal yang ketiga, tapi ini saya buat offline ya, biar kita menggunakan device yang ada gitu. Setelah kita tadi pelajari teknologi industri 4.0 ya, ada berapa teknologi kunci industri 4.0? Apa saja? Mangga, satu orang satu teknologi, ditulis di papan itu sebelah sini. AI, Big Data, kemudian langsung diberikan ke temannya. Digital Twin, VR, ya VR AR ya. IoT, cyber security ya. Oke. Cloud atau cold? Additive manufacturing, cyber security, terakhir kolaboratif robot. Oke ya. Oke. Ada berapa? 9 ya. AI, Artificial Intelligence, Big Data, Digital Twin, VR atau AR, Virtual Reality atau Augmented Reality, IoT, Internet of Things, Cloud Computing, Cyber Security, Additive Manufacturing, dan Kolaboratif Robot. Nah ini 9 teknologi yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan kupas tuntas setiap poin teknologinya. Sehingga nanti Anda paham teknologinya seperti apa, di penghujung Anda bisa mengkombinasikan, membuat konsep penerapannya pada kasus industri yang sebenarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya di kelas ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.